Pernah nggak kamu merasa seakan-akan hidup ini cuma tentang bertahan, bangun pagi, kerja, pulang, capek, lalu besok ulang lagi? Sementara di luar sana, ada orang-orang yang kelihatannya santai, tapi aset mereka bekerja tanpa henti. Dan anehnya, banyak dari mereka memulainya bukan dari gedung besar, bukan dari modal raksasa, melainkan dari sesuatu yang sering kita remehkan, kandang kosong dan kebun yang nggak terurus. Saya sering lihat fenomena ini. Ada orang yang punya sepetak tanah di samping rumah, ada kandang tua di belakang rumah. Tiap hari mereka lewat, tapi nggak pernah terpikir kalau sebenarnya itu bisa jadi mesin uang. Bukan uang besar dalam semalam, tapi pemasukan kecil yang bertambah, stabil, dan akhirnya berubah. Jadi sumber penghasilan yang bikin hidup jauh lebih ringan. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh dengan pola pikir yang bikin kita takut mencoba. Kita mikir, paling hasilnya kecil. Saya nggak punya pengalaman. Ini cuma kandang, ini cuma kebun. Padahal, justru dari tempat-tempat kecil itulah orang-orang memulai bangunan finansial mereka. Dan cerita inilah yang ingin saya buka malam ini. Cerita tentang bagaimana sebuah kandang bisa berubah jadi aset. Bagaimana kebun sederhana bisa memberi pemasukan harian, mingguan, sampai bulanan. Bagaimana seseorang yang benar-benar mulai dari nol, akhirnya bisa hidup dengan tenang karena aset kecil-kecilnya bekerja untuk dia. Kalau kamu pernah merasa lelah dengan kehidupan yang cuma berlari mengejar uang, atau kamu punya lahan kosong tapi bingung harus diapakan, maka kamu ada di video yang tepat. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya butuh dukunganmu. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar, saya siap mulai dari nol, supaya saya tahu kamu benar-benar ingin mengubah cara kamu membangun aset. Karena setelah ini, kita akan bahas kisah nyata yang bikin kamu melihat kandang dan kebun dengan cara yang sama sekali. Saya masih ingat satu masa ketika saya sering duduk di warung kopi kecil di pinggir desa. Di sana saya mengamati banyak hal. Angin sore, suara ayam dari kejauhan, dan obrolan orang-orang yang kadang sederhana, tapi penuh makna. Di antara semua pemandangan itu, ada satu hal yang selalu menarik perhatian saya. Kandang dan kebun kecil yang dibiarkan begitu saja. Setiap sore, saat langit mulai memerah, saya lihat seorang bapak lewat sambil membawa rumput. Ia melewati sebuah kandang tua yang sudah hampir mirip bangunan terbengkalai. Rumput liar tumbuh dari celah-celah kayunya. Kadang saya bertanya dalam hati, kenapa nggak dipakai? Padahal sayang sekali. Tapi saya hanya pengamat. Saya hanya duduk sambil memperhatikan bagaimana banyak orang punya potensi besar, tapi tersimpan begitu dalam sampai mereka sendiri tidak menyadarinya. Suatu hari, saya ngobrol dengan pemilik warung kopi itu. Namanya Pak Udin. Kami sering berbincang tentang banyak hal, mulai dari harga cabai sampai cerita lama masa mudanya. Tapi ada satu cerita yang membuat saya mulai memahami sesuatu. Bahwa hidup kadang membuka pintu lewat hal-hal yang tampaknya sepele. Pak Udin bilang, dulu waktu masih muda saya punya kandang kecil. Nggak seberapa, tapi dari situ saya bisa sekolahin anak-anak. Saya kaget, lalu bertanya, kandang ayam gitu aja Pak? Dia tertawa pelan, mengangguk. Awalnya saya juga nggak percaya. Tapi ternyata sesuatu yang kecil kalau dirawat terus bisa jadi besar. Sejak saat itu, pikiran saya berubah. Saya mulai lebih peka setiap melihat kebun kecil yang dipenuhi daun kering. Saya mulai memperhatikan kandang yang tak terpakai, drum plastik bekas, bahkan sudut halaman yang selama ini diabaikan. Semua itu terasa seperti potongan puzzle dari sebuah cerita besar yang belum disusun. Semakin sering saya memperhatikan, semakin jelas satu pola yang saya temukan. Orang yang hidupnya berubah bukan karena mereka punya banyak modal, tapi karena mereka berani memaksimalkan apa yang sudah ada di depan mata. Saya pernah melihat seorang ibu yang tiap hari hanya memanfaatkan pagar rumahnya untuk menanam sayuran daun. Dan dari situ, ia bisa menjual hasilnya kecil-kecilan ke tetangga. Saya melihat seorang pemuda yang memulai budidaya maggot hanya dari ember bekas. Saya melihat seorang bapak tua yang menyulap kebun kacau balau menjadi ladang singkong rapi, dan perlahan tapi pasti, ia membangun pemasukan yang stabil.
Semua kisah itu membangun satu kesadaran yang sangat kuat di dalam diri saya. Kebun dan kandang bukan sekadar benda mati. Di tangan orang yang mau bergerak, ia bisa menjadi aset. Dan pelajaran terbesarnya adalah ini. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, sampai lupa bahwa kekuatan paling besar seringnya bersembunyi di hal-hal kecil yang sudah kita pegang selama ini. Itu sebabnya ketika saya mendengar kisah seseorang bisa berubah dari nol menjadi jauh lebih mapan hanya dari memanfaatkan kandang dan kebun, saya tidak heran. Karena sebelumnya saya sudah melihat benih-benih ceritanya tersebar di mana-mana. Hanya menunggu orang yang mau memungutnya. Dan setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang lebih menarik. Bagian yang mungkin membuka cara pandang kamu tentang aset. Kalau kita bicara soal aset, pikiran banyak orang langsung tertuju ke hal-hal besar. Ruko, kos-kosan, sawah luas, atau bisnis dengan modal puluhan juta. Padahal kenyataannya, fondasi aset itu bukan pada besarnya bentuk, tapi pada kemampuan menghasilkan arus kas. Dan disinilah letak kesalahpahaman yang sering membuat banyak orang berhenti sebelum mulai. Banyak orang berpikir kebun kecil atau kandang sederhana itu tidak bernilai. Tapi sebenarnya aset itu bukan tentang ukuran, melainkan tentang fungsi. Kandang 2x3 meter bisa jadi mesin uang harian. Kebun 3x5 meter bisa jadi pemasukan mingguan. Sementara lahan yang besar tapi tidak dikelola, hanya akan tetap seperti itu, besar tapi kosong. Jadi, apa sebenarnya konsep utama dari mengubah kandang dan kebun jadi aset? Ada 3 pilar yang perlu dipahami. 1. Aset adalah sesuatu yang terus bekerja meski kamu tidak selalu ada di sana. Aset pasif bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa, tapi ia tetap menghasilkan meski waktu dan tenaga yang kamu keluarkan kecil. Contoh paling sederhana adalah kolam lele kecil. Kamu memberi pakan 5 menit sehari, tapi panen bisa menghasilkan ratusan ribu hingga jutaan dalam satu siklus. Kandang ayam petelur. Kamu hanya perlu cek pakan dan ambil telur setiap pagi, tapi pemasukan datang setiap hari. Kebun mini sayuran daun, kamu tanam sekali, rawat setiap beberapa hari, dan panen bisa dijual tiap minggu. Kerja sedikit, hasil terus datang. Inilah karakter aset yang membuat hidup jadi lebih ringan. 2. Aset kecil bisa digabung menjadi arus kas besar. Salah satu kesalahpahaman paling umum dalam dunia usaha kecil adalah hasilnya sedikit, buat apa? Padahal kalau kamu punya 3 sumber kecil sekaligus, hasilnya justru stabil dan saling melengkapi. Misalnya, harian, telur ayam, sayuran daun, maggot, mingguan, lele, ikan konsumsi kecil, bulanan, kambing, domba, atau tanaman berbuah cepat. Aset itu seperti puzzle. Satu keping memang kecil, tapi ketika dikumpulkan, ia membentuk gambaran besar yang kuat. Bahkan banyak orang kaya di desa tidak punya satu usaha besar. Mereka punya banyak usaha kecil yang jalan bersamaan. 3. Kandang dan kebun punya nilai tersembunyi, ia bisa berkembang sendiri. Berbeda dengan usaha jualan atau jasa yang menguras tenaga, kebun dan kandang punya sifat unik. Bisa bertambah nilainya, bisa berkembang, bisa berlipat. Misal, kamu mulai dengan 5 ekor ayam kampung, dari telur menetas, jumlahnya bisa bertambah jadi 20, 30, bahkan 40 tanpa membeli lagi. Ini aset yang tumbuh dengan sendirinya. Atau kebun herbal. Kamu tanam kunyit, jahe, serai. Sebagian dijual, sebagian dibiarkan berkembang. Dalam 6 bulan, kebunmu jadi lebih besar tanpa mengeluarkan biaya ulang. Inilah yang sering diabaikan. Aset hidup bisa berkembang biologis, bukan cuma finansial. Dan yang paling penting, aset tidak harus dimulai dari modal besar. Aset dimulai dari kebiasaan melihat peluang kecil. Seseorang bisa mulai dari kandang lama yang dibersihkan sedikit, atau kebun yang awalnya cuma tempat numpuk sampah, atau sudut rumah yang dijadikan tempat rak sayuran. Kuncinya ada pada cara kita memandang. Bukan apa yang saya punya besar atau kecil, tapi apa yang bisa saya jadikan hidup dan menghasilkan dari apa yang ada. Dan ketika mindset itu berubah,
Kandang tidak lagi jadi bangunan kayu kosong. Kebun tidak lagi jadi tanah tanpa nilai. Keduanya berubah menjadi aset kecil yang perlahan membesarkan hidup seseorang. Sebentar lagi, saya akan ceritakan kisah seseorang bernama Kosim, seorang pria sederhana yang membuktikan konsep ini. Dari nol, dari kandang kosong, dari kebun seadanya, sampai akhirnya bisa hidup dengan lebih tenang dan mapan. Kosim bukan orang kaya. Ia tinggal di sebuah kampung kecil di pinggir kabupaten, di rumah yang dindingnya sebagian masih dari papan, sebagian lagi dari bata yang belum diplester. Siang harinya ia bekerja serabutan. Pagi jadi buruh panen singkong, besoknya jadi kuli bangunan, kadang bantu-bantu di bengkel. Pendapatannya tidak pasti. Kadang cukup, kadang pas-pasan, kadang sangat kurang. Namun ada satu hal yang selalu membuat saya mengingat Kosim, cara dia memandang sesuatu yang kecil. Di belakang rumahnya ada kandang ayam tua, warisan dari ayahnya. Sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Kayunya lapuk, atapnya sebagian bocor, dan rumput liar tumbuh mengelilinginya. Di samping rumah, ada sebidang kebun kecil tak lebih dari 4 kali 6 meter. Awalnya hanya tempat menaruh kayu bekas dan barang-barang tak terpakai. Sebagian orang mungkin melihat itu sebagai beban, tapi Kosim melihatnya sebagai peluang. Awal perubahan suatu sore, ketika hujan baru saja reda, Kosim berdiri di depan kandang tuanya. Saya masih ingat wajahnya waktu itu, ada campuran ragu dan semangat. "Mas, kira-kira bisa nggak ya ini dipakai lagi?" katanya sambil menunjuk kandang tua itu. Saya tidak menjawab banyak. Saya hanya bilang, kalau kamu rawat, pasti bisa jadi apapun. Itu saja sudah cukup bagi Kosim. Ia mulai bergerak. Hari-hari berikutnya, ia memperbaiki kandang itu sedikit demi sedikit. Ia kumpulkan papan-papan bekas dari tempat kerja. Ia cat ulang bagian yang masih kuat. Ia tambal atap yang bocor dengan seng bekas pemberian tetangga. Perlahan tapi pasti, kandang itu berubah bentuk. Bukan baru, tapi layak pakai. Langkah pertama, ayam kampung Kosim mulai dengan 7 ekor ayam kampung. Ia beli 3 induk betina, 1 jantan, sisanya anak ayam. Modalnya kecil, bahkan ia menabung dari upah buruhnya hanya untuk itu. Pagi hari sebelum berangkat kerja, ia memberi makan. Sore hari ketika pulang, ia cek kandang sebentar. Seminggu berlalu, 2 minggu, sebulan. Hasilnya, ayamnya mulai bertelur, lalu menetas. Jumlahnya perlahan bertambah. Yang menarik bukan ayamnya, tapi cara Kosim menjaga ritme. Ia tidak terburu-buru menjual. Ia membagi. Sebagian dijual, sebagian dibesarkan lagi. Ia tahu aset hidup itu tidak boleh dipotong habis. Langkah kedua, kebun mini. Saat ayamnya mulai stabil, Kosim melihat kebun kecilnya. Ia bersihkan. Ia bongkar barang-barang bekas. Ia tanam serai, jahe, kunyit, cabai, dan kangkung. Ia mulai dengan bibit sisa pasar yang dibelinya sangat murah. Ternyata bibit-bibit itu tumbuh subur. Ia menjual daun serai dan jahe sedikit demi sedikit kepada tetangga. Kangkungnya dipanen tiap 10-12 hari sekali. Hasilnya memang kecil, tapi datang terus. Perkembangan yang tak terlihat. Dalam 1 tahun, aset Kosim berubah drastis. Dari 7 ayam menjadi hampir 40 ekor. Kebunnya yang awalnya kosong kini menghasilkan panen mingguan. Ia punya pemasukan harian dari telur, mingguan dari sayuran daun, bulanan dari penjualan ayam jantan besar, dan sesekali ketika panennya melimpah, ia menjual jahe atau kunyit sehingga bisa menutupi kebutuhan tak terduga. Hidupnya tetap sederhana, tapi lebih stabil. Ada ruang bernapas, ada cadangan, ada ketenangan. Saya pernah bertanya kepadanya, "Sim, apa yang membuat kamu yakin waktu pertama kali mulai?" Ia menjawab sambil tersenyum, "Saya cuma mikir, kalau saya nggak mulai sekarang, nanti kapan? Kandang sudah ada, kebun ada. Tinggal hati saya saja yang harus gerak." Kini, lama-kelamaan Kosim bukan lagi buruh yang panik ketika hujan turun atau proyek berhenti. Ia punya aset kecil-kecil yang menopang hidupnya. Ia tidak kaya raya, tapi ia stabil. Ia aman. Ia tidur lebih tenang.
Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa hidupnya hanya bergantung pada nasib. Semua itu dimulai dari kandang tua dan kebun kecil. Dari sesuatu yang dulu bahkan ia sendiri malu melihatnya. Sekarang mari kita tarik napas sebentar dan lihat ke dalam diri kita masing-masing. Karena pada akhirnya, kisah Qasim bukan hanya cerita tentang ayam, kebun, atau kandang. Bukan juga tentang untung rugi. Ini tentang cara kita memandang hidup dan bagaimana kita memperlakukan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Coba kamu pikirkan sebentar. Di sekitar rumahmu, apakah ada sesuatu yang mungkin selama ini kamu anggap tidak berguna? Sebidang tanah kecil, kandang yang kosong bertahun-tahun, halaman yang hanya jadi tempat menaruh barang bekas, atau bahkan waktu luang yang sering terbuang? Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa saya tidak mulai memanfaatkannya? Apakah karena malu, ragu, atau takut hasilnya tidak seberapa? Karena kalau kita jujur, seringkali yang membuat kita tetap diam bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita punya. Padahal, bukankah hidup selalu dimulai dari sesuatu yang kecil? Bukankah pohon besar pun tumbuh dari bibit kecil yang disiram sedikit demi sedikit? Bukankah rezeki itu datang ketika kita mau bergerak? Bukan hanya ketika kita menginginkannya? Coba tanya ke diri kamu sendiri. Apakah saya sudah benar-benar memaksimalkan apa yang ada di depan mata? Apakah saya selama ini terlalu meremehkan potensi kecil-kecil yang sebenarnya bisa jadi aset? Apakah saya hidup hanya untuk mengejar uang? Atau saya sudah mulai membangun mesin-mesin uang kecil yang bekerja untuk saya? Apakah saya sudah cukup jujur pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya bisa saya mulai? Karena kenyataan yang jarang disadari adalah ini. Seringkali kehidupan kita tidak berubah bukan karena kesempatan tidak pernah datang, tapi karena kita terus menunggu peluang besar sambil menolak peluang kecil yang justru bisa membuka pintu besar itu. Jika kamu mendengarkan cerita ini sambil duduk di ruang tamu, sambil memandang halaman belakang, atau sambil memikirkan sesuatu yang sudah lama kamu abaikan, maka mungkin ini saatnya kamu jujur pada diri sendiri. Apa yang bisa saya hidupkan kembali hari ini? Apa kandang tua dalam hidup saya yang perlu diperbaiki? Apa kebun kecil yang selama ini saya anggap tidak penting, padahal itu bisa menjadi aset masa depan saya? Hidup tidak menunggu kita siap sepenuhnya. Terkadang kita harus mulai dulu, baru paham bahwa perjalanan itu memang layak dijalani. Dan setelah video ini selesai, saya berharap satu hal, bahwa kamu tidak hanya merasa termotivasi, tapi benar-benar tergerak untuk melihat sekitar dan berkata, saya bisa mulai dari sini. Kalau kamu sudah mendengarkan sampai sejauh ini, itu artinya kamu bukan sekadar mencari hiburan. Kamu sedang mencari arah. Kamu ingin hidupmu lebih teratur, lebih tenang, dan lebih kuat. Dan percayalah, perubahan itu selalu dimulai dari kesadaran kecil seperti ini. Dari cerita Qasim, dari konsep aset kecil, dari cara memanfaatkan kandang dan kebun, ada satu pesan besar yang ingin saya tekankan. Hidup yang stabil bukan dibangun dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang terus dijaga. Kita sering terjebak pada keinginan untuk langsung berhasil besar, langsung punya usaha besar, langsung punya modal besar, langsung punya aset besar. Tapi sebenarnya, hidup justru lebih kuat ketika kita belajar menumbuhkan sesuatu yang kecil. Karena di sanalah karakter terbentuk, kesabaran diuji, ketekunan dilatih, dan dari sanalah kita belajar bahwa harta paling berharga bukan hanya hasilnya, tapi proses yang membentuk kita. Kandang kecil, kebun kecil, aset kecil, semuanya mengajarkan satu hal, bahwa keseimbangan hidup datang ketika kita mampu mengatur apa yang ada, bukan menunggu apa yang belum ada. Jadi, ketika video ini berakhir nanti, saya ingin kamu membawa satu perasaan. Bukan terburu-buru, bukan tekanan, tapi ketenangan. Ketenangan karena kamu tahu, kamu bisa mulai dari mana saja. Dari halaman rumahmu, dari kandang lama yang sudah lama dilupakan, dari kebun kecil yang kamu kira tak punya arti, dari apa yang sudah kamu punya sekarang. Dan ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu mulai hari ini mungkin menjadi pondasi yang menyelamatkan hidupmu di masa depan.
Seperti Qasim yang tidak menunggu kesempatan besar tapi menciptakan peluang dari sesuatu yang sangat sederhana. Kalau kamu siap memulai perjalananmu sendiri, tinggalkan komentar. Saya mulai dari yang kecil. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga naskah ini bukan hanya jadi cerita, tapi jadi langkah pertama untuk membangun aset kecil yang akan menopang hidupmu dengan lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih bermakna.